Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Keterampilan Mengajar di Sekolah Dasar. Sebelumnya saya bersama 3 rekan saya, yaitu saya sendiri, Dinda Mira Putri, yang kedua ada Dwi Kartika Pertiwi, yang ketiga ada Ega Pramudia, yang keempat ada Elda Junior. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Mira Putri. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian, fungsi, dan tujuan mengajar di sekolah dasar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan suatu tugas, sedangkan mengajar adalah melatih. Menurut De Quali dan Ghazali, mendefinisikan mengajar adalah menanamkan pengetahuan kepada seseorang dengan cara paling cepat dan tepat. Definisi yang modern di negara-negara yang sudah maju bahwa teaching is the guidance of learning. Mengajar adalah bimbingan belajar kepada siswa. Menurut beberapa ahli tentang keterampilan mengajar, yaitu menurut Armstrong, keterampilan mengajar adalah kemampuan menspesifikasi tujuan performasi, kemampuan mendiagnosa murid, keterampilan memilih strategi pengajaran, kemampuan berinteraksi dengan murid, dan keterampilan menilai. Selanjutnya menurut Tourney, keterampilan yang harus dimiliki oleh guru untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai kepada siswa dalam proses belajar. Baiklah, jadi keterampilan mengajar atau teaching skill adalah kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki oleh guru, dosen, atau instruktur agar dapat melaksanakan tugas dengan profesional, efisien, dan efektif. Nah, dalam mengajar ada 2 kemampuan yang pokok yang harus dikuasai oleh tenaga pengajar, yaitu 1. Menguasai materi atau bahan ajar yang akan diajarkan, 2. Menguasai metodologi atau cara membelajarkannya. Nah, keterampilan mengajar ini masuk ke dalam aspek yang nomor 2, yaitu cara membelajarkan siswa. Keterampilan mengajar mutlak harus dimiliki atau dikuasai oleh seorang tenaga pengajar, karena dengan keterampilan mengajar memberikan pengertian lebih dalam mengajar. B. Fungsi keterampilan mengajar. 1. Keterampilan dan kemampuan dasar mengajar seperti membuka pelajaran, variasi pola, menjelaskan, bertanya, memberi penguatan, dan menutup pelajaran. Yang kedua, kemampuan dalam mengaplikasikan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan strategi pembelajaran. 3. Kemampuan menguatkan kelas seperti menguasai siswa dalam bertanya. Keempat, kemampuan mengukur tingkat pencapaian pembelajaran. Tujuan keterampilan mengajar. Tujuan dari keterampilan dasar mengajar guru yaitu supaya guru atau tenaga pendidik dapat memahami hakikat keterampilan dasar mengajar yang dapat diperhatikan di dalam kelas, mengidentifikasi jenis-jenis keterampilan dan mengajar, dan terampil menerapkan setiap jenis keterampilan dasar mengajar untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil pembelajaran. Materi kedua akan disampaikan oleh Ega Pramudia. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ega Pramudia dari PGSD A. Saya akan menjelaskan dari komponen-komponen keterampilan mengajar. 1. Keterampilan bertanya. Dalam proses belajar mengajar yang dilaksanakan oleh seorang guru, tidaklah lepas dari guru memberikan pertanyaan dan murid memberikan jawaban yang diajukan. 2. Tujuan-tujuan dalam memberikan pertanyaan tersebut adalah 1. Membangkitkan minat dan rasa ingin tahu siswa terhadap suatu pokok bahasan. Kedua, mengembangkan cara belajar siswa aktif. 5. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasikan informasi. Dan selanjutnya komponennya yaitu 1. Pengungkapan pertanyaan secara jelas. 2. Pemberian acuan. 3.
pemusatan. 4. Pemindahan giliran. 5. Penyebaran. 6. Pemberian waktu berpikir. 7. Pemberian tuntunan. Dan selanjutnya penguatan nonverbal. Bisa berapa mimik atau gerakan badan mendekati, memberi sentuhan atau memberi kegiatan menyenangkan. 3. Keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam kegiatan belajar mengajar dimaksud sebagai proses perubahan dalam pengajaran yang dikelompokkan dalam 3 kelompok, yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam menggunakan alat dan media pembelajaran, dan variasi dalam pola interaksi dalam kelas. Komponennya adalah variasi dalam gaya mengajar, penggunaan media dan bahan pelajaran, dan keterampilan menjelaskan. Hubungan antara sebab akibat yang diketahui dan yang belum diketahui. Komponen-komponennya keterampilan menjelaskan. A. Merencanakan. B. Menyajikan suatu penjelasan. 5. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran, yaitu dimaksud dengan keterampilan membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan situasi siap mental dan menimbulkan siswa agar terpusat perhatian pada apa yang dipelajari. A. Komponen membuka, menarik perhatian siswa. 2. Menimbulkan motivasi. 3. Memberikan acuan. 4. Membuat kaitan. B. Komponen menutup. 1. Meninjau kembali. 2. Mengevaluasi. Memungkinkan suatu siswa menguasai suatu konsep atau memecahkan suatu masalah melalui suatu proses yang memberi kesempatan berpikir, berinteraksi sosial, serta berlatih sikap positif. Komponen keterampilan. 1. Memusatkan perhatian. 2. Menjelaskan masalah atau urunan pendapat. 3. Menganalisa pandangan siswa. 4. Meningkatkan urunan siswa. 5. Menyebarkan kesempatan berpartisipasi. 6. Menutup diskusi. 7. Keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan keterampilan untuk mengembalikan pada kondisi belajar yang optimal. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Terjadinya hubungan interpersonal yang sehat dan akrab dapat terjadi antara guru siswa maupun antara siswa dan siswa, baik dalam kelompok kecil maupun perorangan. Komponen keterampilan. 1. Keterampilan untuk mengadakan pendekatan secara pribadi. 2. Keterampilan mengorganisasikan. 3. Keterampilan membimbing dan memudahkan belajar siswa. 4. Keterampilan merencanakan dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Materi ketiga akan disampaikan oleh Dwi Kartika Pratiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kartika Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keterampilan mengajar. Nah, di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada karakteristik kepribadian. Yang pertama itu ada motivasi berprestasi. Dengan adanya motivasi berprestasi yang tinggi, maka seorang guru akan mempunyai semangat yang tinggi dan keinginan yang besar dalam mengajar untuk semaksimal mungkin. Yang kedua ada ketepatan. Seorang guru atau dosen harus tepat dalam menjalani pembelajaran. Nah, yang ketiga ada fleksibel. Guru yang fleksibel pada umumnya ditandai dengan keterbukaannya berpikir dan beradaptasi. Yang kedua ada sikap. Sikap-sikap tersebut meliputi pertama motivasi. Motivasi ini untuk mengajar yaitu sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat untuk melaksanakan pembelajaran. Terus itu ada empati. Empati terhadap siswa agar proses pembelajaran sesuai dengan alam pikir perasaan siswa. Nah, yang ketiga ada komitmen. Komitmen ini untuk mengajar guru adalah salah satu kunci ikatan psikologis antara guru dengan pekerjaannya sebagai pengajar. Dan yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman ini meliputi lamanya mengajar seorang guru atau pengalaman mengajar suatu materi dan pengalaman mengajar terhadap kelas. Dan yang terakhir ada bakat atau prestasi seorang guru. Materi keempat akan disampaikan oleh Elda Junior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elda Junior. Di sini saya akan menjelaskan materi yang mengenai mengetahui
mengetahui cara meningkatkan keterampilan mengajar guru. Jadi mengetahui cara meningkatkan keterampilan mengajar guru itu ada 5 poin cara yang harus dilakukan guru untuk meningkatkan kemampuan mengajar baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang ke-1 yaitu sharing dengan guru lainnya. Sharing dengan guru lainnya adalah metode yang paling efektif dalam meningkatkan kemampuan mengajar di kelas. Yang kedua, melihat bagaimana guru lain mengajar di kelas. Yang ketiga, mencari materi di internet. Jadi mencari materi di internet adalah seperti perpustakaan yang tak terbatas bagi para guru untuk mencari materi pembelajaran. Yang keempat, menghadiri pelatihan seminar dan sebagainya. Pelatihan dan seminar bukan hanya menambahkan wawasan, tapi juga mempercepat tali silaturahmi antara sesama guru. Yang kelima, membaca buku. Membaca dapat menambahkan wawasan. Dengan membaca akan menghasilkan guru yang kreatif. Baiklah, sekian dari kelompok